Yohanes 3. Perikop berjudul percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Adalah seorang Farisi tersebut bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dari sekian banyak pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, ada satu yang tertarik kepada Tuhan Yesus. Ada satu yang tidak menjelekkan dan mencari kekurangan Tuhan Yesus. Tetapi dia malam-malam, mungkin karena malu dengan teman-temannya sesama orang Farisi, pada waktu malam ia datang pada Yesus dan dia berkata, "Kami melihat tanda-tanda yang engkau lakukan. Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Tidak ada yang dapat melakukan tanda-tanda itu kalau Allah tidak menyertainya." Ayat 3, saya lanjutkan. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Mari kita membahas akan percakapan dengan Nikodemus ini tahap yang pertama. Seorang Farisi, seorang ahli agama, dia datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan tentang tanda-tanda atau kesaktian Yesus ini kepada Tuhan Yesus sendiri pada waktu malam hari. Dan Tuhan Yesus menjawab dia dengan satu jawaban yang unik, yakni dia berkata, "Engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah atau sesuatu yang begitu luar biasa apabila engkau tidak dilahirkan kembali." Lalu Nikodemus berkata, "Bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali? Apakah dia harus kembali kepada rahim ibunya?" Dan Tuhan Yesus berkata satu kunci di sini, yakni orang dilahirkan kembali lewat air dan roh. Apa yang dilahirkan daging adalah daging dan roh adalah roh. Jadi kamu harus dilahirkan secara roh. Lalu ayat 8, Tuhan Yesus menjelaskan, "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Demikianlah halnya dengan orang yang lahir dari roh." Nikodemus ingin mempelajari akan kesaktian Tuhan Yesus, bagaimana dia dapat melakukan seperti mujizat ikan yang banyak, lalu mujizat penyembuhan yang lain. Dan Tuhan Yesus menjawab dia bahwa ini roh. Ini bukan dari daging. Jadi kita melihat di sini ada satu perbedaan yang ditanyakan oleh Nikodemus. Lalu Yesus menjawab, "Apabila engkau lahir kembali, baru engkau bisa melihatnya." Lalu Nikodemus tetap kepada pemikiran fisikal atau pemikiran secara alam biasa ini bahwa, kalau begitu kita harus kembali kepada rahim ibu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bukan. Ini bicara soal roh. Daging akan kembali kepada daging. Roh berasal dari roh. Itu dua hal yang berbeda." Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa roh itu seperti angin yang bertiup kemanapun ia pergi. Untuk melihat pekerjaan Allah, itu awalnya dari roh. Nikodemus melihat pendekatannya secara fisik. Dia hanya melihat ujung bukitnya, tetapi Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa ini adalah roh. Kalau engkau mau mengerti pekerjaan-pekerjaan Allah, engkau harus mengerti Tuhan secara roh.
Roh itu diumpamakan seperti angin. Kalau kita melihat Elia mencari Tuhan, dan Elia menemukan Tuhan di balik bukit batu, dan dia mendengarkan angin sepoi-sepoi basah, dan disitulah Tuhan berbicara kepada Elia. Yehezkiel 37 bercerita tentang penglihatan Yehezkiel melihat begitu banyak tulang belulang dan kerangka-kerangka manusia seperti banyak sekali di sebuah lembah, dan ada nafas Tuhan yang berhembus, maka tulang belulang itu menjadi satu pasukan yang besar hanya oleh Roh. Lalu kita juga mengingat bahwa dikala Ayub dalam pencobaan yang begitu beratnya, Elihu berkata, sebab nafas Tuhan berhembus memulihkan engkau. Nefes atau roh. Waktu Adam itu pertama kali hidup itu karena nafas atau roh kudus itu masuk kepada Adam dan dia hidup. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan Nikodemus, semua itu asal mulanya dari roh. Kalau engkau mau mengetahui akan perkara-perkara ajaib, itu dunia roh. Dan Nikodemus menekankan pada satu masa kehidupan, rentang manusia ini hidup antara umur 0 sampai mungkin 90-100 tahun, tetapi roh itu kekal, panjang jauh. Jadi waktu Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus menjelaskan tentang roh itu kekal selama-lamanya. Jadi Nikodemus bertanya tentang suatu hal dan Tuhan Yesus menjelaskannya dari sudut pandang yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar dari pendapat Nikodemus. Yohanes 3 ayat 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami tahu dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata kepada kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nikodemus bertanya sesuatu tentang tanda dan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan itu roh. Semuanya roh. Dan yang kedua, roh terang itu turun dari surga dan menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa nanti satu waktu Anak Manusia atau Tuhan Yesus itu akan ditinggikan di atas sebuah tiang, yakni salib. Dan setiap orang yang melihat akan salib itu akan mendapat pengampunan, sama seperti pada suatu waktu bangsa Israel digigit oleh ular beracun, lalu Musa meninggikan sebuah tiang dari ular, lalu semua orang yang melihat akan tiang itu akan sembuh dari racunnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Nikodemus belum mengerti akan ini sampai pada satu waktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Nanti kita akan bahas di akhir Yohanes
bahwa ternyata Nikodemus ini mengikuti Tuhan Yesus dan dia melihat bagaimana Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, sehingga Nikodemus termasuk orang yang menurunkan Tuhan Yesus dari atas tiang salib, merempah-rempahinya dengan mur dan semua wangi-wangian, dan Nikodemus berkata, "Aku melihat Mesias yang turun ke dunia untuk menebus dosa semua manusia." Hari ini apabila saudara mendengarkan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Saya berdoa engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, dan engkau mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya saya berdoa kepada saudara saat ini yang berada dalam keadaan yang dimana saudara bergumul. Engkau memerlukan Roh itu berhembus kepadamu. Roh Kudus itu memulihkan, memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan, memberikan kebenaran, bukan penghakiman, tetapi Roh Kudus itu berhembus seperti angin, masuk kepada hidupmu, kepada keluargamu, dan engkau dipulihkan. Dan kiranya mujizat terjadi bagi kehidupanmu. Amin.